baik ini mereka gergaji badannya, dan Nabi Hamzah mati di tangan umatnya sendiri. Nah, itulah tantangan dakwah loh. Kenapa dia seorang nabi, kenapa sih nggak diselamatkan Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin muslimat dimana saja berada, yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Sebelum Nabi Zakaria, ada seorang nabi yang bukan rasul, namanya Hamzah, atau nama panjang itu Yahya bin Hamzah. Yahya bin Hamzah ini dia hidup pada saat seorang raja Bani Israel yang sangat taat kepada Allah, yaitu Raja Hizkia. Biasanya kalau di kisah Bani Israel, pasti yang selalu menjadi musuh Nabi adalah rajanya. Tapi ini tidak. Raja Hizkia ini sangat penurut dengan Nabi Hamzah. Apa saja yang diperintahkan oleh Nabi Hamzah, Raja Hizkia selalu menurutinya. Jadi memang kalau pemimpin ikut dengan ulama, insya Allah negeri itu akan dijaga oleh Allah dari segala mara bahaya. Jadi tidak semua Raja Bani Israel itu yang menjadi musuh nabinya. Salah satunya Raja Hizkia ini. Terdengarlah kabar oleh Raja Hizkia bahwa ada raja yang datang dari Babil menuju Baitul Maqdis untuk menyerangnya, untuk menghancurkannya. Nah, raja yang akan menyerang ini tidak sedikit pula, namanya Sanharib. Jadi Raja Sanharib ini dia bawa 6.000 pasukannya dari Babil, niat ingin menguasai Baitul Maqdis dan menghancurkannya. Jadi Baitul Maqdis ini diserang itu sudah mungkin ribuan kali dari masa lalu. Tentu Raja Hizkia tidak punya kekuatan untuk menangkis serangan Sanharib ini. Raja Hizkia pun bertanya kepada Nabi Hamzah, adakah wahyu yang turun kepadamu tentang permasalahan ini? Kata Nabi Hamzah, saat ini belum. Aku akan memohon kepada Allah petunjuk apa yang harus kita lakukan. Kemudian Nabi Hamzah datang kepada Raja Hizkia, mengatakan, Allah berpesan kepadaku agar engkau mencari penggantimu, karena sudah dekat ajalmu, Raja Hizkia. Waktu itu Raja Hizkia ini ditimpa ujian juga. Selain ujian orang yang akan menyerang kerajaannya, juga ada ujian nih, sakit di tubuhnya, itu bisul yang tidak kunjung sembuh. Raja aja bisa kena sakit bisul kan. Jadi semua penyakit itu terserah Allah. Nggak ada penyakit orang kaya, nggak ada penyakit orang miskin. Contohnya campak, mau siapapun dia tetap kena dia. COVID, tidak memandang COVID inilah yang rasanya tersejajar betul rasanya. Orang kaya, artis, orang miskin rata kena ya. Ya kadang-kadang kan ada jadi lelucon, ini sakit orang kaya, kalau batuk orang kaya gini bunyinya, kalau batuk orang miskin gini bunyinya, sama aja lah.
sama sakitnya, sama batuknya. Demam pun gitu juga. Demam orang kaya sama demam orang miskin pun sama. Jadi ini raja kena sakit bisul, tapi tidak kunjung sembuh. Setelah itu, apa kata Nabi Hamzah? Carilah pengganti raja-raja, karena ajal raja sudah dekat. Apa yang dilakukan Raja Hizkia? Dia langsung menghadap ke arah kiblat yang diajarkan pada saat itu. Dia sholat sesuai dengan syariatnya, dia bertasbih, dia berdoa, dia menangis kepada Allah. Dia dengan merunduk, tunduk kepada Allah dengan hati ikhlas. Nah, lihat nih, doa yang seperti ini yang didengarin oleh Allah. Betul-betul ikhlas, betul-betul tunduk, betul-betul menghambakan diri lah. Dia menangis, dia puji dulu Allah. Jadi lihat nih ya, mengharap ke kiblat, sholat, bertasbih, banyak memuji Allah, kemudian merendah diri, dan dengan niat hati ikhlas dia berdoa kepada Allah. Doa Raja Hizkia ini diabadikan juga di dalam kitab Qisasul Anbiya karya Ibnu Katsir rahimahullah. Apa doa Raja Hizkia ini? Ya Allah, Tuhan segala Tuhan, wahai yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi banyakkan memuji dulu. Jadi mentauhidkan Allah dari dulu. Ya Allah, Tuhan segala Tuhan, tidak ada yang berhak disembah selain Engkau. Itu maknanya. Tidak ada sekutu bagimu. Wahai yang maha pengasih, wahai yang maha penyayang. Habis ditauhidkan, kemudian dipuji. Karena Allah memang berhak untuk dipuji. Manusia memuji saja kita senang. Kata Rasulullah apa? Pujian adalah kabar gembira yang disegerakan bagi seorang mukmin. Jadi kita memuji orang sesuai dengan kenyataannya, itu dianjurkan. Yang tidak boleh itu memuji orang tetapi sesuatu yang tidak ada pada dirinya, itu yang tidak boleh. Nenek ini kulitnya udah berkerut-kerut dah. Kita bilang, nenek berapa umur nenek? 85 cuy. Ya Allah, nek, kulit nenek masih macam anak gadis juga lagi nih. Itu yang tidak boleh. Akhirnya tidak tidur malam nenek itu mencari kulitnya yang macam anak gadis ini. Kan kasihan nenek itu jadi ya. Jadi memuji itu yang ada pada diri orang yang dipuji, itu baru boleh. Setelah itu, apa doa Raja Hizkia lagi? Wahai zat yang tidak pernah mengantuk dan tidak pula tidur, yang selalu mengingatkan aku pada amal perbuatanku. Nah, maksudnya ini apa? Tidak lalai Raja Hizkia ini. Jadi Allah selalu memberikan dia kekuatan untuk melaksanakan amalan di tengah kesibukan dia. Ini kan nikmat yang luar biasa nih. Kita biasanya kalau udah sibuk, amalannya pasti kurang gitu. Jadi dia memuji Allah ini, dalam kesibukan dia, Allah selalu mengingatkan dia untuk beramal. Diberikan Allah dia kekuatan, sehingga amalnya tetap stabil dalam kesibukan dia. Setelah itu, apa kata Raja Hizkia? Ya Allah, kebaikan dan keputusan terbaik untuk Bani Israel ini semua ada darimu. Aku tidak tahu ya Allah siapa yang harus menggantikan aku. Engkau yang lebih mengetahui tentangnya daripada aku. Segala yang rahasia yang nyata saja pada diriku ini, semua Engkau tahu ya Allah. Karena doa yang penuh keikhlasan, penuh harap ini, apa yang didapat oleh Raja Hizkia? Pesan Allah kepada Nabi Hamzah, katakan kepada Hizkia, ambil lumpur tanah, gosokkan ke bisulnya. Tapi janganlah nih yang ada sakit bisul coba pula ambil lumpur sekarang. Ini beda. Ini perintah Allah kepada Nabi Hamzah. Ambil lumpur, gosokkan ke bisul Raja Hizkia. Dihapus dengan lumpur itu, ternyata benar sembuh bisul Raja Hizkia ini dengan izin Allah. Waktu kaki Abu Bakar Siddiq digigit ular, begitu Rasulullah tahu kan langsung diludahin oleh Rasulullah. Begitu diludahin, hilang bisanya, hilang sembuhnya. Itu ludah Rasulullah. Jangan pula kita amalkan
Ada orang kakinya luka, kita ludahin, infeksi kaki orang, nanti amputasi dia gara-gara ludah kita nanti. Jadi janganlah dipakai gitu. Ini Allah yang memerintahkan. Kalau Allah ya terserah Allah dok, mau apapun obatnya. Nah setelah itu apa berita gembira dari Allah lagi? Katakan kepada Raja Hizkia bahwa umurnya aku panjangkan 15 tahun dari ajalnya. Jadi ajal yang sudah ditetapin oleh Allah diperpanjang oleh Allah waktunya. Jadi kalau kita sudah ditetapkan umur, ternyata Allah suka-suka Allah, mau dia tambahkan pun bisa. Kita ingat mungkin Nabi Daud alaihissalam itu sudah ditetapkan usianya hanya 60 tahun. Sewaktu Allah memperlihatkan kepada Nabi Adam, anak cucu keturunannya, dia melihat usia Nabi Daud di keningnya. Jadi salah satu mukjizat Nabi Adam itu yang tidak terekspos. Dia bisa mengetahui usia dari umatnya itu dari keningnya, dari antara ini. Untung kita nggak bisa saling lihat. Kalau nggak bisa kita nengok kawan-kawan kita. Seminggu kau lagi ini, agak 2 bulan lagi. Untung kita nggak bisa lihat. Karena melihat umur Nabi Daud 60, apa kata Nabi Adam? Ya Allah, umur aku kan ada 1000 nih, boleh nggak aku kasih 40 tahun? Kata Allah, boleh. Makanya berpindahlah umur Nabi Adam 40 tahun kepada Nabi Daud. Sehingga Nabi Daud usianya jadi 100 tahun. Jadi terserah Allah. Kalau kita nih masih banyak rasanya manfaat kita hidup nih di dunia bagi Allah, mungkin akan dipanjangkan Allah umur kita. Salah satunya silaturahim, memperpanjang umur, memurahkan rezeki. Nah jadi Allah kasih kenikmatan kepada Raja Hizkia, raja yang taat ini, dengan doanya, dengan keikhlasannya sembuh penyakitnya. Kemudian apalagi dipanjangkan usianya 15 tahun. Kemudian yang paling berbahagia apa? Pasukan Sanharib belum sampai menyerang Baitul Maqdis, semuanya dimatikan oleh Allah kecuali 5 orang. Rajanya 1, Sanharib 1, kemudian ada 1 lagi, Bukhtanasor, di antara 5 orang ini. Jadi 6.000 hanya tinggal 5 orang. Nah ini juga kejadiannya ketika pasukan bergajah mau menyerang Ka'bah, kan semuanya juga dimatikan oleh Allah. Ada tersisa orang-orang itu pun udah cacat-cacat orang yang kena itu. Mereka itulah yang menceritakan tentang burung ababil itu. Nggak tahu juga dalam riwayat ini tidak disebutkan dengan apa Allah mematikan mereka. Yang jelas hanya tinggal 5 orang. Setelah itu apa kata Allah kepada Nabi Hamzah? Perintahkan kepada Raja Hizkia untuk menawan yang 5 orang ini. Tiap hari selama 7 hari arak mereka keliling negeri untuk mempermalukan mereka. Kasih makan roti gandum keras hanya 1 kali 1 hari, kemudian tahan. Nah, Raja Hizkia pun menjalankan apa perintah nabinya. Jadi itulah, kalau kita nih ngikut aja dengan perintah Allah, aman hidup kita nih, karena Allah yang ngatur kita jadinya gitu. Cuman kadang kita ini punya musuh, iblis. Nah iblis selalu mengenyampingkan kita. Akhirnya pertolongan Allah jadi tambah jauh, karena kita bukan ikutnya perintah Allah, kita ikutnya aturan iblis, kadang aturan Allah gitu. Itu yang membuat belum sempurna pertolongan Allah kepada kita. Setelah selama 7 hari diperlakukan Raja Sanharib ini ditahan oleh Raja Hizkia dengan cara yang tadi, diperintahkan oleh Allah pulangkan mereka ke negerinya agar mereka bisa menceritakan apa yang mereka rasakan ketika menyerang Baitul Maqdis itu. Nah, kemenangan inilah yang membuat Raja Hizkia berdoa kepada Allah, ya Allah, Engkau yang memberi kerajaan kepada siapa yang Kau kehendaki, dan Engkau mencabutnya dari siapa yang Kau kehendaki. Engkau muliakan orang, dan Engkau pula yang menghinakan siapa yang Kau kehendaki. Jadi zikir kita sabi salat yang kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair
innaka ala kulli syai'in qadir. Itu sampai habis, itu adalah perkataan Raja Hizkia yang dijadikan zikir dan masuk dalam firman Allah dalam surah Ali Imran. Sampai ada seorang sahabat Nabi berkata, "Ya Rasulullah, utangku sangat banyak sehingga aku malu mau keluar karena aku selalu melewati rumah tempat orangku yang berutang." Maka Rasulullah ajarkan ayat ini, "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya." Kau banyak-banyak sebut ini, setinggi gunung pun hutangmu akan dilunaskan oleh Allah. Maksudnya itu bukan orang itu terlupa dia dengan hutangnya, tidak ingat dia lagi, bukan itu. Diberi Allah jalan bagi orang yang berhutang ini untuk bisa membayar hutangnya gitu. Jadi jangan diamalkan ini, tiba-tiba orang yang punya duit itu lupa dia dengan hutangnya. Pas ditanya orang, ada hutang enggak saya sama? Oh enggak ada, bukan itu maksudnya. Allah kasih jalan bagi orang yang berhutang untuk bisa melunasinya. Maka sampailah Raja Sanharib, Bukhtannasar dan 3 orang lagi ke negerinya. Diceritakannya lah apa yang dia alami ketika menyerang Baitul Maqdis. Ada seorang perempuan penyihir mengatakan, "Aku kan udah ngomong sama kalian, daerah itu orang beriman kepada Allah dan kepada Nabi. Jadi mereka sangat kuat. Nah, akhirnya kalian kan kena jadinya kan. Hanya tinggal 5 orang. Pasukan dari Sanharib semuanya mati." Kemudian Raja Hizkia dan juga Nabi Hamzah kembali menenangkan jiwa Bani Israel yang tinggal di daerah. Tidak lama kemudian Raja Hizkia meninggal dunia. Raja yang adil, raja yang bijaksana ini meninggal dunia. Belum ada penggantinya waktu itu. Umat Bani Israel kembali lagi dengan sifatnya semula. Jadi karena nggak ada yang ngatur, mereka kembali bermaksiat, berbuat jahat, menghadang orang, berzina, berjudi, minum khamar, saling bermusuhan, mulai itu. Makanya kita hidup ini perlu ada aturan. Kalau tidak ada aturan itu kita lengah jadinya. Tidak ada yang membuat kita semangat untuk mencapai sesuatu. Contohnya nelayan Jepang itu, karena mereka jauh pergi menangkap ikan, gimana supaya ikan tetap segar di dalam tong itu? Ditaruhnya ikan hiu kecil satu, jadi ikan itu lari terus saja dia, sehingga segar ikannya. Jadi dibuatnya ada tantangan. Kalau dibuat ada tantangan, ada kita yang membuat kita semangat jadinya. Jadi hidup butuh kadang tantangan, hidup ini butuh diikat dengan aturan. Kalau kita diikat dengan aturan, maka ada semangat untuk melakukan suatu amalan itu. Akhirnya Nabi Hamzah mencoba untuk mengingatkan Bani Israel akan nikmat Allah, akan pertolongan Allah kepada mereka. Tapi mereka bukannya malah senang diingatkan. Nabi Hamzah diburu oleh mereka. Jadi nabinya sampai lari dibuat umatnya. Begitu sampai ke hutan, diburu terus oleh mereka. Dan tertangkaplah Nabi Hamzah bersembunyi. Apa yang mereka lakukan kepada Nabi yang soleh, yang baik ini, mereka gergaji badannya. Dan Nabi Hamzah mati di tangan umatnya sendiri. Nah itulah tantangan dakwah loh. Kenapa dia seorang Nabi, kenapa sih nggak diselamatkan Allah? Keselamatan bagi Allah itu beda dengan keselamatan kita. Kalau bagi kita kan, berarti dia nak Nabi itu, kenapa nggak ditolong Allah? Enggak. Allah tetap memperlakukannya sesuai biasa saja. Yang ditusuk ya mati gitu, mau siapapun dia gitu. Jadi tidak diselamatkan lah tuh, bukan keselamatan bagi Allah tuh justru dengan itu pahalanya beda nanti di akhirat. Utsman bin Affan, sahabat Rasulullah yang mulia saja, paling dermawan, akhirnya matinya dibunuh. Umar bin Khattab sedang memimpin sholat dibunuh.
Ali bin Abi Thalib habis sholat subuh dibunuh. Padahal mereka selalu berdoa, ya Allah berikanlah kami keselamatan. Jadi keselamatan menurut Allah beda dengan keselamatan versi manusia. Jadi tidak bisa kita membantah keinginan Allah. Allah tahu yang terbaik. Meninggallah Nabi Hamzah. Ini yang dikatakan Allah dalam surah Al-Isra ayat 5. Apa kata Allah? فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama, ini kejahatan mereka nih, raja udah meninggal, mereka bunuh nabinya, mereka kembali kepada kemaksiatan. Maka kata Allah, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Ini ayat ini berlaku umum. Kalau kita udah jauh dari jalan Allah, Allah akan turunkan orang untuk bisa nyerang kita. Mudah bagi Allah. Nah, ini yang terjadi. Apa yang menyerang Baitul Maqdis setelah itu? Siapa akhirnya menghancurkannya? Buktanasor. Jadi Buktanasor kan masih hidup. Dia kumpulkan pasukan, dan Bani Israel ini sudah lari dari kebenaran, sudah membunuh nabinya, dihukum Allah, diseranglah daerah itu. Jadi terjadinya penyerangan-penyerangan ini kadang untuk menguatkan iman, kadang sebagai hukuman dari Allah karena kejahatan kita. Mereka masuklah ke Baitul Maqdis, dirobohkan. Setelah itu hukum jahiliyah yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, pokoknya kejamlah Buktanasor ini. Benar-benar sepertiga masyarakat di sana dibunuh, sepertiganya ditawan. Sementara orang tua, anak-anak, orang yang lemah dibiarkan. Kemudian dengan menunggang kuda mereka menginjak-injak jasad mereka, yang orang-orang Israel itu diinjak, mati semuanya. Baitul Maqdis dirobohkan. Kaum anak-anak, wanita-wanita digiring ke pasar tanpa mengenal ampun, tidak ada belas kasihan. Mereka dibiarkan keletihan, kelelahan. Pokoknya pembunuhan secara sadis. Kena betul Bani Israel. Taurat dibakar. Setelah itu orang-orang Bani Israel datang kepada Nabi Armia. Jadi ada lagi seorang Nabi ini, Armia namanya. Wahai Nabi, kami bertobat, mohonkan kepada Allah ampunan untuk kami, agar kami dibebaskan dari hal ini. Nah, karena mereka bertobat, Nabi Armia pun mendoakan kepada Allah. Buktanasor pun sudah pulang ke negerinya, karena tidak ada lagi yang diharapkan di sana. Namun orang yang bertobat ini tidak mampu untuk membangun negeri itu lagi. Jadi inilah sejarah orang Israel akhirnya pergi kemana-mana gitu, tidak menetap lagi di sana karena mereka yang bilang tidak mampu lagi untuk membangunnya. Nah, makanya mereka memang tidak ada negara, sudah tidak ada negara lagi orang Israel, sudah sejak lama. Waktu itu ada hanya seorang lagi yang masih menghafal Taurat, yaitu Uzair. Uzair ini masih hafal dia kitab Taurat. Melihat negeri yang hancur itu, dia berpikir, seperti ini hancur negeri ini, bagaimana cara Allah untuk membangkitkannya kembali? Jadi memang udah putus asa lah Bani Israel. Jadi Uzair ini dia bawa keledai, dia bawa makanan, dia bawa air minum dari kurma. Duduklah dia. Begini bentuk negeri ini hancur. Bagaimana cara Allah untuk membangkitkannya kembali? Rupanya dia ditidurkan oleh Allah selama 100 tahun.
Begitu dia bangun, malaikat bertanya kepadanya, sudah berapa lama kau di sini? Dia tidak tahu, sangkanya manusia yang nanya. Tadilah paling dari siang nih sampai sore aja. Coba lihat kepada keledaimu itu, tengok, kaget dia, keledai udah jadi tulang belulang. Dia tengoknya negeri itu yang rumah tadi hancur, loh kok udah bagus semua nih. Dia tengok perasan kurmanya sudah beda. Kau di sini sudah ditidurkan selama 100 tahun, kata malaikat ini. Kau lihat bagaimana cara Allah membangkitkan, perhatikan keledai kau itu. Langsung bersatu semua daging, tulang. Jadi bagus. Lihat perasan kurma itu, diperbaiki ke sini, langsung bagus lagi. Makananmu tidak ada yang berubah. Mudah bagi Allah, bukan? Semudah orang tidur bangun saja. Itulah cara Allah membangkitkan, dan ini diabadikan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 259. Itu kisah tentang Uzair. Nih kita bacakan. Seperti orang yang melewati suatu negeri yang bangunan-bangunannya telah roboh hingga menutupi reruntuhan. Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Lalu Allah matikan orang itu selama 100 tahun. Kemudian membangkitkannya, menghidupkannya kembali. Dan Allah bertanya, berapa lama engkau tinggal di sini? Dia menjawab, aku tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, tidak, engkau telah tinggal 100 tahun. Lihatlah makanan dan minumanmu yang belum berubah. Lihat keledaimu yang telah menjadi tulang belulang, agar kami menjadikan engkau kekuasaan, tanda kekuasaan kami bagi manusia. Nah, itulah Uzair ini. Setelah itu Uzair ini dikendarainya lah himarnya ini, pulang dia ke desanya, masih diingat-ingatnya tuh, tengok desanya udah berubah selama 100 tahun tuh aja. Kemudian gak usah 100 tahun lagi, saya ingat semalam pas habis ceramah subuh, ada bapak itu, dia baru pulang lagi ke Pekanbaru, kaget dia. Kuburan yang di depan RSUD udah jadi fakultas kedokteran, kaget dia. Setelah itu yang kuburan sebelah lagi jadi RSUD, dia masih di dalam Ponegoro atau jalan yang sama gitu. Semua banyak perubahan-perubahan. Belum sampai 100 tahun, udah banyak yang berubah. Jadi mudah bagi Allah. Begitu Uzair pulang, jumpa dia seorang perempuan tua buta, tapi dia masih mengingat wajah ini, ingat dia. Dan saat Uzair itu keluar tadi, dia melihat untuk bangunan tuh, umurnya udah 40 tahun, berarti jadi 140 tahun. Dilihatnya ada perempuan tua, tapi waktu itu Uzair ya jadi perawakan muda lah. Memang Allah mematikannya selama 100 tahun sesuai dikehendaki Allah. Tapi janganlah supaya awet muda banyaklah tidur ya. Nanti bantai tidur 100 tahun kan. Kan ada juga difilmkan orang ini, ya itu nggak mungkin lah. Setelah itu apa kata Uzair? Di mana rumah Uzair? Perempuan tua ini kaget. Sudah lama Uzair itu hilang katanya, tidak ada kabar. Kau mengingatkan aku kembali kepada Uzair. Setelah itu kata Uzair ini, aku adalah Uzair. Tidak mungkin kau Uzair. Uzair sudah lama meninggal. Kalau memang kau benar Uzair, Uzair itu doanya dikabulkan oleh Allah. Apapun yang dia minta dikabulkan oleh Allah. Kalau memang kau Uzair, doakan kepada Allah agar penglihatanku ini kembali. Didoakan oleh Uzair, kembali penglihatannya. Yakinlah perempuan ini, berarti inilah Uzair. Atas kekuasaan Allah dia menghilang dan dia kembali lagi. Dibawalah Uzair ke Bani Israel yang masih tersisa. Ini adalah Uzair. Ketawa orang di majelis itu, mana ada Uzair, Uzair udah lama hilangnya. Betul, dia telah berdoa kepada Allah untuk menyembuhkan mataku. Baru kakek orang majelis ini. Setahu kami, dari cerita kakek kami, Uzair itulah satu-satunya orang yang menghafal Taurat. Kalau memang kau Uzair, kau masih muda, umur 40 tahun ini. Coba kau tuliskan Taurat kembali untuk kami. Oh, ditulis oleh Uzair. Dari situlah mereka yakin bahwa ini Uzair. Tetapi apa jadinya? Mereka malah menyembah Uzair.
menganggap Uzair adalah putra Allah. Nah, itulah orang Bani Israel. Udah dikeluarkan dari masalah, datang lagi Uzair. Dan dibilang dalam surah Al-Baqarah 30 itu Uzair adalah anak Allah. Itu yang membuat Allah marah kepada Bani Israel ini. Asal apa aja keajaiban akhirnya disembah sama mereka. Begitu juga nih kalau kita lihat, kita orang Indonesia ini, kalau nggak hati-hati kadang kita menghormati orang bisa jadi penyembahan. Itu yang tidak boleh. Ini Uzair diberikan Allah kelebihan, malah mereka menganggapnya sebagai anak Allah. Nah, itu yang membuat Allah marah kepada Bani Israel. Jadi pelajaran ini supaya kita ingat bahwa kalau kita menjadi orang yang taat kepada Allah, Allah akan bantu kehidupan kita ini. Allah akan keluarkan kita dari masalah. Nggak perlu kita pertanyakan, kapan mau dikeluarkan aku dari masalah ini ya Allah. Nggak perlu itu kita pertanyakan. Pokoknya jalan aja di jalan yang diridhai Allah. Allah nanti akan menentukan jalan kita. Walaupun banyak lika-liku menjelang pertolongan Allah tersebut. Kemudian kalau kita berdoa kepada Allah dengan segala kerendahan hati, jangan tinggi hati. Banyaklah kita memuji Allah dahulu sebelum kita meminta pertolongan kepada Allah. Nah, mudah-mudahan ini bisa membuat iman kita semakin kuat. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.